Hai teman-teman, kembali lagi di podcast teman cerita. Dan aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah dengerin podcast aku episode kedua tentang dewasa itu sepi. Ya, maybe sebagian orang sudah mengalami hal itu. Tapi di episode ketiga ini gue bakalan cerita apa yang aku alami beberapa hari ini, yaitu tentang setiap orang yang kita temui itu pasti membawa sebuah pelajaran. Nah, jadi teman-teman, gue harus mulainya di mana nih cerita ini? Jadi waktu itu aku tuh bersama temannya aku sudah mempunyai suatu planning yang mungkin bakalan kita eksekusi ya ketika kita sudah lulus. Oke. Planning itu udah lama banget, mungkin 1 tahun sebelum kelulusan kita. Kami tuh selalu ngobrolin tentang ini ya kan, yaitu tentang kedai kopi, tentang kedai kopi atau coffee shop lah bisa dibilang. Jadi kami ngulik, kami coba open sharing, saling memberikan informasi antara aku dan teman aku ini. Singkat cerita teman-teman, aku lulus duluan ya, dan dia berapa bulan kemudian baru lulus. Nah, walaupun lulusnya itu berbeda, kami itu masih satu prinsip, masih satu tujuan, ingin ngebuat sebuah kedai tadi. Tapi entah kenapa, mungkin karena waktu atau keadaan juga sih yang belum bisa buat kita eksekusi. Yang pertama, dia dapat job untuk menjadi bagian media salah satu calon bupati di daerah sini. Yang kedua juga dia mau mulai bareng juga nggak bisa, soalnya dia kan harus fokus ke project itu. Akhirnya teman-teman, ya udah aku mutusin buat ngulik sendiri dulu. And then yang aku bilang dari awal tadi, setiap orang yang kita temui, setiap seseorang yang kita temui pasti membawa pelajaran, ya kan? Jadi teman-teman, kami waktu itu berdua sempat nongkrong di salah satu kedai di kota Palembang ini, ya. Nah, kami itu ngobrol-ngobrol lah tentang kedai. Dan gak sengaja ternyata si baristanya ini ikut nimbrung, kayak nanya gitu, namanya siapa mas? Gitu kan. Oh, nama saya Aldo, nama dia Daniel kan. Sharing lah kami di situ, tinggal di mana, kuliah di mana, lulusan mana kan. Singkat cerita lagi teman-teman, ternyata si barista ini dia resign dari tempat coffee shop yang kami dudukin kemarin, terus dia buka kedai sendiri, ya kan. Nah, awal pertama ketemu itu teman-teman, aku sama si barista ini itu merasa, wah, kayaknya connect nih aku sama si barista ini. Karena kenapa? Biasanya kita itu bakalan berkelanjutan berteman atau bakalan berkelanjutan berkomunikasi ketika first impressionnya atau pertemuan pertama kita itu memberikan koneksi, saling memberikan koneksi teman-teman. Akhirnya ya udah, aku coba mampir ke kedai barunya, and then sharing lah di situ tentang kopi, tentang proses kopi, tentang tumbuhnya kopi itu bagaimana. Sharing tentang beliau buka kedai itu kenapa dan sebagainya. Mungkin ada 2 kali aku main ke sana. Ya biasanya aku sempatin sebulan sekali main ke sana. Tepat di bulan Agustus kemarin aku nggak mampir, ya kan. Nah, dari pertemuan itu kan banyak tuh
pelajaran yang aku ambil, mulai dari tentang kopinya, tentang bisnis kopi, tentang cafe shopnya dari beliau. Padahal teman-teman, kita tuh nggak menyangka bisa ketemu sama beliau ini tadi, ya kan? Hanya duduk di kedai cafe, tiba-tiba baristanya nyapa, and then nyambung, ya kan? Sampai ke dia buka kedai sendiri. Ya udah deh, open sharing di situ. Itu teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, yang aku bilang tadi, siapapun yang kalian temui di awal, walaupun di awal pertemuan deh, itu tuh bakalan menentukan kelanjutan hubungan kalian, baik itu hubungan pertemanan atau bahkan naik ke sahabat, atau bahkan naik lebih dari sahabat seperti saudara, kan? And then teman-teman, setelah aku belajar dan ngulik kopi dengan beliau tadi, ya kan, jadi aku coba ngulik sendiri, cari tahu tentang kopi, dan aku dapat kenalan, tiba-tiba aku dapat job di sebuah kedai yang lumayan baru juga di kota Palembang, and then ngeklik nih atau akrab nih sama si baristanya, walaupun itu di pertemuan kedua, saling sapanya atau mulai komunikasinya. Tapi teman-teman, di pertemuan pertama kami tuh udah kayak saling tegur gitu ya. Pas aku ada project di kedai itu, saling tegur, kayak saling say hi aja gitu. And then di project yang kedua kalinya baru kami bisa ngobrol. Nah, dari obrolan itu akhirnya teman-teman, ya aku dapat ilmu lagi tentang kopi. Mereka pakai beats apa, campuran apa, terus bagaimana pengalaman dia kerja di sini. Itu kan hal yang penting banget buat aku yang belum terjun ke dunia pekerjaan secara langsung atau udah kerja netap gitu kan. Karena aku sekarang kan freelance, jadi kayak nunggu ada job baru aku kerja, terus mungkin aku cari kesibukan lain. Maksudnya belum ada pekerjaan yang tetap. Lagi-lagi aku bilang, semua yang kita temuin itu pasti membawa pelajaran, ya kan? Masih di kedai kopi atau tentang kopi tadi, teman-teman. Akhirnya aku memutuskan, singkat ceritanya nih, memutuskan untuk membeli alat, namanya tuh Rockpresso Smart Shoot. Gue carilah di Facebook, di marketplace, dapat nih, ya kan? Ku tanya-tanya, akhirnya cek barang ke lokasi. Ternyata di lokasinya ini adalah kedai cafe shop. What? Yang menurut aku menarik banget, teman-teman. Jadi pas aku datang ke sana, langsung ketemu sama yang punya alatnya ini. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia nyapa dulu kan, "Mas, ini yang mau lihat Rockpresso-nya ya?" "Oh iya Mas, duduk dulu Mas ya," katanya. Dia ngambilin barang Rockpresso-nya, terus si pelayannya ini, teman-teman, itu langsung nganterin kopi. Kayak ngasih minum kopi gitu. Nah ini Mas kopinya, katanya. What? Tujuan gue kesana itu cuman pengen lihat si barangnya ini yang pengen aku beli, tapi pelayanannya yang luar biasa banget. Dia ngasih aku kopi susu, akhirnya aku minum kan. Selain itu juga, teman-teman, bukan hanya kopi yang dia beriin ke aku. Gila emang. Jadi kita open sharing juga di sana. Ini ingat ya, ini first impression atau pertemuan pertama aku sama orang yang jual alat kopi ini, teman-teman.
Nah, perkataanku tadi di awal, pertemuan pertama itu menentukan pertemuan selanjutnya, ya kan? Atau kita bisa ngelihat lah dari pertemuan pertama ini bagaimana respon antar si komunikasi ya. Jadi sebenarnya kita beda 1 tahun aja sih, ngobrol-ngobrol masuk, sambil ketawa-ketawa juga, sambil bercanda juga, dan dia ngasih, tahu nggak ngasih apa teman-teman? Ngasih saran kayak nanti kopinya pakai ini aja mas, supaya gini. Nanti kalau mas pengen beli susu, belinya di sini aja, harganya lebih murah. Aku punya nih nomor si suppliernya, nanti aku kasih kok. Wah, gila. Di situ aku terenyuh dikit ya, kayak wah, dia nggak pelit ilmu teman-teman. Dia walaupun sudah buka sekitar 1,5 tahun, walaupun awalnya itu masih di pinggiran, sekarang udah ada di ruko nih, dia nggak pelit ilmu, dia nggak pelit buat berbagi, dia nggak pelit untuk ngasih pengetahuannya, pengalamannya. Itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi dia kasih itu nomor suppliernya, mas kalau mau nyari creamer di sini aja, pokoknya dikasih lengkap lah sama dia itu. Dan yang menarik lagi teman-teman, kan aku beli alat kopinya ya, alat kopinya doang nih, tau nggak ditambahin apa? Ditambahin timbangannya teman-teman, timbangan kopi dikasihnya loh. Wah gila, itu wah gue makasih lah sama dia, dan ngucapin makasih banyak ilmunya buat mas itu yang sudah menjualkan Rockspresso-nya, serta memberikan saran, memberikan ide juga. Jadi situ kami open sharing sambil cerita-cerita, dan aku ngulik juga pengalaman dia itu ngebuatnya kayak gimana. Banyak banget ilmu yang aku dapetin dari situ teman-teman. Mungkin dari cerita aku tadi kan udah kasih gambaran lah ke teman-teman bahwa siapapun yang kita temui pasti memberikan pelajaran, dan hubungan pertemanan itu biasanya dilihat di pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama udah ngerasa saling connect atau ngeklik lah ya, mungkin di step selanjutnya atau di hari selanjutnya itu bakalan saling berkomunikasi gitu. Jadi buat teman-teman, kalau kalian udah nemuin seseorang itu yang mungkin udah ngerasa ngeklik, pertahanin aja, sebab biasanya orang-orang yang kayak gitu itu bakalan awet pertemanannya. Tapi mungkin suatu saat malah nggak sesuai ekspektasi, ya sudah. Emang di luar jalur ekspektasinya kita, dan realitanya ternyata ya kayak gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi di podcast teman cerita ini aku tuh kayak ya bercerita aja ke teman-teman secara digital dan mendengarkan apa yang aku alami kan. Selain itu siapa tahu aja dari cerita yang aku kasih ke teman-teman ini memberikan sebuah pelajaran, atau oh ternyata sama juga ya, aku ngalami juga apa yang Aldo ceritain gitu. Terus teman-teman, aku mau bilang apa lagi ya tentang ini. Tapi itu juga sih, pada masanya juga bakalan jadi asing, biasanya kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kita kan nggak bisa merencanakan
mau jadi asing itu kapan, mau nggak asing itu bagaimana. Yang menentukan itu alam. Ya udah deh, biarin alam yang menseleksi bakalan asing nggak nih pertemanannya, bakalan awet nggak pertemanannya, atau bahkan nggak bertahan lama temanannya. Jadi yang menentukan itu ya udah seleksi alam aja gitu. Pasti kalian itu punyalah satu circle yang mungkin banyak orang, atau mungkin 5 orang, 6 orang, atau bahkan berapa orang itu ya mungkin awal-awalnya akrab, sering kesana sering ketemu dan lain sebagainya. And then suatu saat sometime perlahan-perlahan mulai renggang, satu persatu mulai sulit buat diajak ketemu, sulit buat diajak main. Pelan-pelan grup itu sepi. Pelan-pelan grup yang kalian dulu bisa rame sekarang sudah mulai redup. Ya seperti itulah keadaannya teman-teman. Masih sangkut paut sih sebenarnya dengan episode 2. Bahwasannya kan kita tuh semakin dewasa semakin bakalan sepi, semakin bakalan kecil namanya itu circle pertemanan, ya kan. Walaupun kalian punya 5 teman, ya nanti yang paling atau yang mungkin masih sering bertemu mungkin 2 orang. Sisanya mungkin udah ada yang kerja, udah ada yang merantau, atau mungkin masih melanjutkan studinya atau kuliahnya. Kayak gitu. Mungkin di antara 3 orang ini udah menemukan orang baru lagi di kehidupannya, mungkin teman baru atau circle baru, orang-orang terbaru di dalam lingkungannya yang terbaru teman-teman. Gitu. Tapi ada satu yang menurut aku menemani kalian dimanapun keadaan kalian dan bagaimanapun keadaan kalian, yaitu diri kalian. Diri kalian yang mungkin secara nggak sadar dia tuh hadir di kehidupan kalian. Mungkin kalian nggak merasa atau apa. Yang aku bilang kemarin kan kesepian ya. Ternyata kesepian itu memang dirasakan, tapi hadirnya diri kita harus merasakan juga sih diri kita itu hadir dalam kehidupan biar kita nggak terasa sepi. Nah si diri kita inilah yang menemani kita di saat kita sendiri, dan bagaimanapun keadaannya dia tetap stay, tetap bertahan teman-teman. Gitu ya teman-teman. Aku mau ngucapin dulu lah, mau apresiasi dulu kepada diriku, kepada ya dirinya teman-teman yang udah bertahan sampai saat ini, udah berjuang sampai saat ini, udah kuat sampai saat ini. Mudah-mudahan terus kuat sampai akhir hayat, dimanapun kalian memperjalan dalam mengejar mimpi, dalam mengejar hajat-hajat kalian, cita-cita kalian. Gua harap kalian tetap bertahan dalam keadaan apapun, dan juga saling menguatkan kalau kalian bertemu dengan seseorang yang keadaannya sama. Jangan dilepas, jangan dibiarkan, rangkul dan jalani bareng-bareng lah pokoknya. Oke teman-teman, gue mau ngucapin makasih ke teman-teman yang udah dengerin Teman Cerita episode 3. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa banget buat like, comment, dan subscribe. And then ketemu lagi di episode berikutnya Teman Cerita.